Ini saya langsung saja ke tutorialnya ya, yaitu jenis-jenis jasa kirim dan penjelasannya di Shopee. Oke, selama saya menggunakan aplikasi ini, saya sudah menggunakan instan, same day, next day belum ya. Ini anunya Antera aja kalau tidak salah. Terus reguler ini jasa kirimnya sudah semua saya pakai. Hemat sudah saya pakai, tapi JT ekonomi doang di sini. Dan di sini kargo saya belum pernah pakai yang ini ya. Ini kayaknya kalau kita beli banyak barang ini. Ini banyak barang ya, satu kamar mungkin barangnya kalau mau dibeli. Dan di sini saya akan menjelaskan yang instan dulu ya. Jadi saya pernah membeli barang, tapi ini jasa kirim instan ini pengirimannya cuma ada di dalam kota ya. Saya pernah membeli barang di kota saya sendiri, di kota Makassar. Saya pernah menggunakan GoSend ya. Jadi pengirimannya itu cuma membutuhkan waktu 2 jam ya. Jadi ya kalau 3 jam 4 jam mungkin lagi macet kali di jalan ya. Jadi mungkin Gojeknya itu atau Grabnya itu mungkin ini ya lagi jalan tapi cuma macet doang di jalanan ya. Terus someday itu sebenarnya sama saja sama GoSend ya, sama Grab Express. Guys, maksud saya Grab Express, tapi Shopee Express kayaknya ini ya. Kalau Shopee Express itu sama kayaknya GoSend, Grab Express, tapi sayangnya di kota saya itu belum ada ya. Terus di sini lanjut next day itu sebenarnya sama kayak ini ya, pengiriman cepat kayak GT Express atau Antera atau ini ya IT Express. Ini kayaknya punyanya Antera aja, tapi saya belum pernah menggunakan itu. Tapi biasanya kalau saya belanja di online shop seperti Shopee ini, itu rata-rata ditawarkan itu jasa kirim seperti ini ya. Jadi di situ di jasa kirimnya itu tergantung tokonya memilih jasa kirim apa. Jadi di situ mungkin di toko yang kita beli itu dekat-dekat dari wilayahnya ya, yang ada jasa kirim Antara aja, IT Express, Secepat atau Ninja ya, atau Jene. Jadi selama saya memakai reguler ini, rata-rata itu saya kalau di pengiriman luar kota ya, di sini itu paling cepat itu saya kan biasanya beli barang itu kebanyakan dari Jakarta ya. Itu dari barang dari Jakarta datang ke kota saya Makassar itu biasanya paling cepat itu 4 hari ya. Itu saya sudah dapat ya, maksudnya paket saya datang ke alamat saya dan saya sudah ambil, maksudnya sudah dikirim oleh kurir. Dan paling lama itu pernah sampai 5 hari ya. Terus kalau di pengiriman dalam kota ya mungkin itu cuma butuh waktu 2 hari doang ya. Pernah saya beli menggunakan ini ya, reguler JT Express itu hanya ini ya, hanya membutuhkan waktu 2 hari. Walaupun sebenarnya dekat sih, di situ saya malas waktu itu membeli barang, tapi ya hanya coba saja ya waktu itu saya membeli barang. Ternyata membutuhkan waktu 2 hari ya. Kalau kita menggunakan JT Express reguler beda sama dengan instan. Kalau instan pas kita membeli barang tersebut ya langsung dikirim dan membutuhkan waktu cuma waktunya itu 2 jam 3 jam ya. Jadi paling juga ada yang lebih cepat daripada itu ya, 30 menit sudah sampai. Tapi ya kita bayar di instan itu ya tergantung jarak tokonya ke alamat rumah kita ya. Saya pernah membeli di instan itu menggunakan GoSend itu 10.000, biasanya 20.000 ya, tergantung jarak jauhnya begitu. Kalau seumpama reguler itu saya pernah coba-coba membeli barang di kota saya memakai JT Express ya. Biasanya sih Antara aja, sama-sama bagus sebenarnya. Ini saya tidak tidak bilang jasa kirim ini tidak bagus ya, yang ini yang itu tergantung ini ya, jasa kirim itu di daerah kita itu yang dekat yang mana. Kalau seumpama JT Express dekat ya kita pilih, Antara aja dekat ya kita pilih, kalau IT Express dekat ya kita pilih juga, dan lain-lain. Kalau seumpama walaupun dekat terus pengirimannya itu lama,
kita bisa ubah yang lain. Jadi di situ kita menilai saja lah, tergantung yang mana yang kita pilih di sini. Jadi di sini terus saya pilih yang ini ya, yang hemat ini saya jelaskan. Jadi JT yang saya pernah pakai yang hemat ini si cepat halu sama JT ekonomi ya, itu wah itu lama sekali ya datangnya. Karena saya kan pengiriman luar kota di kota Makassar, jadi pengirimannya itu membutuhkan waktu sampai 8 hari bahkan 9 hari lah. Pernah saya membeli barang itu sampai 12 hari ya. Kalau saya pernah menggunakan JT ekonomi, karena ya kalau JT ekonomi yang kita pilih di sini itu kalau pengiriman luar kota ya itu menggunakan biasanya kapal ya, pengirimannya lewat kapal, jadi agak lama. Itu kalau dari Jakarta pengirimannya lewat kapal ya, itu ke Makassar itu butuh waktu 3 hari ya baru kapalnya nyampe. Apalagi biasanya kapalnya itu sampai 4 hari ya. Biasanya saya cek kapal, lokasi kapal kayak kapal sini, kayak Ngapulu, Dobon Solo atau yang lain itu saya cek yang mengarah ke Makassar itu biasanya 3 hari atau 4 hari nyampe ya di kota saya. Belum lagi dikumpulkan dulu di sortiran ya yang ekonomi itu. Jadi kalau sudah banyak yang barang-barang yang dari JT ekonomi itu sudah banyak, itu nanti akan dikirim ya. Jadi agak lama kalau kita pakai JT ekonomi atau secepat halu, ini sama-sama ini sebenarnya. Itu kalau mau hemat atau bahkan tidak dibayar sama sekali ya, itu pengirimannya biaya ongkirnya itu kalau di daerah kota luar kota itu cuma 30.000 ya. Bisa dilihat di sini ya, ini dia yang ada di sini yang hemat ya, gratis ongkir 20.000. Ini wilayah pengiriman ya, ini dia seperti ini ya. Jadi gratis ongkirnya itu 20.000 ya, sebenarnya sih 30.000 ini di sini. Ini dia 30.000 sebenarnya di sini. Dan lama ini ya pengirimannya itu di kota saya itu lama ini, 2 ini. Tapi ya tidak apa-apa ya, yang jelasnya barang saya itu bisa saya ini terima ya oleh jasa kurir 2 ini. Terus di sini ini kargo saya tak pernah gunakan, tapi ini setahu saya kalau kargo itu barang yang kita beli itu banyak ya, mungkin banyak sekali, mungkin ya satu kamar, mungkin satu gudang begitu, atau banyak dus lah, kayak bagaimana begitu, kayak kita beli banyak baju ya, bukan cuma 2 lembar 3 lembar tapi 300-an lembar lah kayak begitu. Jadi ya mungkin ini ya yang bisa dipakai JT Cargo, atau bisa juga kayaknya reguler deh, tapi di situ ongkos kirimnya itu mahal. Jadi itu disesuaikan ya dengan barang yang kita beli. Kalau kita beli banyak barang ya ongkos kirimnya juga banyak ya dibayar. Seperti saya pernah membeli barang ya di satu toko, tapi banyak sekali barang yang saya cek di situ. Itu seperti ini ya, saya perlihatkan di sini, saya contohkan saja di sini. Itu saya contoh beli baju ya, baju pria ya, keren, baju pria distro lah di sini. Terus di sini saya klik yang ini ya. Terus di sini saya tambahkan ke hitam saja, terus Excel, terus kita masukkan ke keranjang. Di sini saya sudah masukkan ke keranjang ya. Terus di sini saya beli banyak lah barang ini. Saya tambahin sampai ini, kenapa kembali. Ini saya tambahin sampai banyak ya seperti ini. Ini saya tulis saja ini ya. Contoh saya membeli 200 baju lah di sini. Terus di sini saya klik di sini kampung distro.
Terus saya beli 200 baju dengan harga 7 juta. Terus saya di sini check out ya. Jadi biaya pengirimannya bisa dilihat kan di sini. Ini dia. Sangat-sangat banyak sekali ongkos kirimnya yang kita bayarkan ya. Sangat luar biasa. Itu ongkos kirimnya itu memakai regular saja itu 1.548.000 ya. Dan total yang harus kita bayarkan di sini 8.548.000 ya. Ini sudah tidak ada lagi. Sebenarnya sini ada kargo di sini, tapi mungkin ini penjualnya ini kampung distro ini tidak memasukkan pakai kargo ya. Ini mahal ini. Subtotal produknya itu 200 baju itu 7 juta. Pengirimannya itu 1.548.000. Wah, parah. Ngeri, guys. Oke, jadi di sini saya kembali ke yang tadi ya. Oke, jadi begitulah yang dapat saya jelaskan dengan tutorial tentang jenis-jenis jasa kirim di Shopee ya. Jadi pastikan kalau kita telah selesai belanja di Shopee, kita harus memilih jasa kirim yang agak dekat lah di rumah kita, atau jasa kirim yang sering kita gunakan ya, yang menurut kita itu bagus. Jadi di sini saya tidak bilang Ninja bagus, JNE jelek, atau Antareja yang paling bagus. Jadi tergantung pengalaman kita membeli barang dan menurut kita jasa kirim yang kita pakai kalau membeli barang itu datang cepat di alamat kita ya. Jadi saya rasa di Kota Makassar ya, jasa kirim semua ini itu bagus ya. Jadi tergantung kita saja yang manalah yang paling bagus dan manalah yang harus kita pilih terus untuk berlangganan ya, jasa kirim. Oke, kalau ini juga ya. Kalau seumpama kita sudah beli barang itu kita bisa mengubah jasa kirimnya ya. Jadi tergantung ini ya, di sini saya perlihatkan. Kalau seumpama kita membeli barang dan sudah dikemas, itu biasanya di sini itu ada ubah jasa kirim ya di bagian sini. Ini dia informasi pengiriman. Di sini saya memakai JT Express, jadi saya ganti-ganti, biasa JNE, IT Express, Antaraja dan lain-lain. Jadi di sini saya pakai JT Express lagi. Terus di sini sebelum ada resi ya, di sini kalau sudah begini ini tidak bisa diubah jasa kirimnya. Di sini kita kalau mau mengubah ya, ada di sini tanda menu ubah. Jadi situ kita klik saja ubah dan pilih jasa kirimnya ya. Oke, begitulah yang dapat saya jelaskan tentang tutorial jenis-jenis jasa kirim dan ini ya, fungsinya dan kegunaannya di Shopee. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe.